Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Kehidupan di dunia berlangsung untuk sementara saja, sedangkan hidup yang kekal akan terjadi ketika kita berada di akhirat kelak, tepatnya setelah hari kiamat. Di tempat ini terdapat fase-fase yang harus terlebih dahulu dilalui oleh manusia, dan salah satunya yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan penentu yang mengantarkan manusia ke dalam surga Allah Ta'ala atau justru tergelincir ke dalam neraka. Lalu sahabat beriman, amalan apa sajakah yang menjadi kunci agar kita bisa melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kunci agar selamat ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, versi dari Calm Channel. Senantiasa bertaubat kepada Allah. Bekal pertama yang harus dilakukan oleh manusia agar dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan bertaubat. Tentu saja taubat yang dilakukan tersebut harus taubatan nasuha, yakni taubat yang sesungguh-sungguhnya. Penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala dengan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Dengan melaksanakan taubatan nasuha ini, sahabat beriman akan membuat seorang mukmin memperoleh kesempurnaan sinar yang akan mengakibatkan dirinya sukses menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang paling menentukan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Hai beberapa orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Semoga Tuhan Anda bakal meniadakan beberapa kekeliruanmu serta memasukkan Anda dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari saat Allah tak mengejekkan Nabi serta beberapa orang yang beriman berbarengan dengan dia. Tengah sinar mereka memancar di hadapan serta di samping kanan mereka, sembari mereka menyampaikan, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami, serta ampunilah kami. Sebenarnya Engkau Maha Kuasa atas semua suatu hal.'" Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Secara sofistik, taubat dipandang sebagai pangkal tolak atau tangga pertama dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Tanpa taubat, sahabat beriman, manusia tidak bisa mendapatkan akses menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menurut Imam Ghazali, taubat melibatkan 3 aspek sekaligus, yaitu aspek pengetahuan manusia, aspek sikap mental, dan aspek perbuatan. Aspek pengetahuan dalam arti kesadaran manusia tentang bahaya dan akibat-akibat buruk dari perbuatan dosa. Kemudian dari kesadaran akan perbuatan salah akan mempengaruhi sikap dan selanjutnya mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Berjalan ke masjid dalam kegelapan untuk melaksanakan sholat. Ketika melewati jembatan penentu surga dan neraka ini, kita harus menyeimbangkan amalan, perbuatan selama hidup di dunia. Salah satu bekal untuk mempermudah jalan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sahabat beriman, adalah dengan melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala. Perintah tersebut salah satunya yaitu mendirikan sholat 5 waktu, karena sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Dan bagi seorang muslim, amalan sholat yang dikerjakan selama di dunia akan menjadi cahaya untuk membantu mempermudah langkahnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Berilah berita gembira pada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang prima pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 773. Dari hadis tadi pun dapat memberikan kesimpulan bahwa orang beriman mendapatkan kabar gembira tentang keadaannya yang bercahaya pada hari kiamat.
Selain itu, hadis ini pun menunjukkan keutamaan orang yang berjalan di kegelapan untuk menuju masjid, dan ini pun ditemukan dalam sholat isya dan sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah di masjid. Mereka yang menjaga sholat tersebut itulah yang akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Lalu sudah siapkah kalian menjalankannya, sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar dari channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ada beberapa hikmah sholat berjamaah isya dan subuh di masjid. Yang pertama, akan mudah turun berkah dan juga rahmat. Berikutnya adalah dengan berjamaah bisa menambah ilmu dan mengerti cara beramal sholat yang benar dengan memperhatikan lainnya. Ketiga, sahabat beriman, keikhlasan dan kekhusyuan sebagai jamaah akan berpengaruh pada jamaah lainnya, sehingga membuat ibadah seluruh jamaah jadi diterima. Dalam kisah yang lain dijelaskan, kalau Rasulullah SAW kerap kali waktu jalan menuju masjid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah sinar dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikanlah saya bersinar." Hadis riwayat Bukhari nomor 5841. Orang yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Amalan selanjutnya yang ternyata juga menjadi salah satu bekal agar mempermudah langkah kita sebagai kaum muslim melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan membuat perlindungan untuk sesama muslim dari kejahatan orang munafik. Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak ia lakukan. Akan tetapi sahabat beriman, bukan berarti kita buta akan kebenaran yang terjadi. Pembelaan dan penentangan terhadap tuduhan dari kaum munafik ini dapat menjadi salah satu cara melindungi diri kita dari siksaan neraka jahanam di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja membuat perlindungan seseorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah bakal mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Siapa saja menuduh seseorang muslim dengan maksud menginginkan mencemarkannya, jadi Allah bakal menahannya di atas jembatan neraka jahanam sampai orang itu dibikin bersih dari dosa pengucapan buruknya." Hadis riwayat Abu Daud 4239. Ikhlas dalam bersedekah. Bekal selanjutnya adalah ikhlas dalam bersedekah. Dengan melakukan ini, selain akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, nantinya kita juga akan dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh sebab itu, sahabat beriman, janganlah mengharapkan pujian dari sesama manusia ketika melakukan sedekah kepada lainnya. Berharaplah hanya kepada Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan disebutkan salah satu dari mereka dan laki-laki yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersedekah lalu menyembunyikannya lebih baik di hadapan Allah. Melakukan kebaikan ini dengan rasa yang benar-benar ikhlas cukuplah sulit. Namun selama niat kita kuat dan baik, tak ada lagi kesulitan tersebut. Tak hanya berlaku bagi umat muslim untuk sedekah secara ikhlas, ini juga berlaku untuk siapapun dengan keyakinan apapun. Menanam rasa ikhlas di dalam hati memang tak mudah. Beberapa orang merasa sudah sangat ikhlas saat bersedekah atau membantu orang lainnya, tapi di sisi lain masih ada tujuan-tujuan lain dari sedekah yang ia lakukan. Sebagian dari kita bahkan mungkin melakukan sedekah karena ingin dianggap wah, dianggap baik dan dianggap dermawan saja. Lantas kalau sudah begini, apakah kita sudah benar-benar ikhlas, sahabat beriman? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Kurangi beban dari kesulitan orang lain. Amalan lain yang dapat dilakukan oleh kaum muslim dan menjadi bekal agar memudahkannya melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah dengan mengurangi beban dan menolong orang lain yang telah mengalami kesulitan. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah bakal isi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaannya, serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya bakal satu keperluan, lalu dia dapat memenuhinya. Jadi Allah bakal mengambil keputusan dua kaki pada hari saat kaki-kaki bakal terpeleset dalam neraka. Hadis riwayat Anas. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kita melakukan amalan penyelamat, menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.